Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 28, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Dalam satu kalimat, semua orang tercengang. Beraninya Aiden Enzo yang tidak berguna ini berbicara dengan Tadeo Sol seperti itu. Mengerikan, sampah ini akan dibalik. Ini adalah kompleks keluarga Sol, ini adalah dunia keluarga Sol. Dia tidak mempertimbangkan konsekuensinya. Kulit Tadeo Sol langsung tenggelam, alisnya dingin, sikapnya sangat arogan, dan dia berkata dengan marah, Aiden Enzo, beraninya kamu memarahiku. Kamu adalah menantu yang tidak berguna dari keluarga Low, apa hakmu berbicara denganku seperti itu? Selain itu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk datang ke keluarga Sol kami untuk merayakan ulang tahun? Aku tidak membiarkanmu masuk hari ini. Sampah, kamu berani menunjukkan kekuatanmu kepadaku. Tadeo Sol kesal, dia tidak menyangka Aiden Enzo, sampah seperti Aiden Enzo, memarahinya secara langsung. Itu adalah penghinaan bagi saya dan keluarga Sol. Hebron Sol segera setuju, menunjuk Aiden Enzo dengan angkuh, dan mengutuk, cepat dan minta maaf kepadanya, jika tidak, kamu jangan memasuki kompleks keluarga Sol hari ini, apakah kamu mendengarku? Kamu tidak berguna. Di gerbang kompleks itu, banyak keluarga Sol dan kerabat keluarga Sol yang melihat pemandangan ini, mereka semua menunjuk ke arah Aiden Enzo, Vivian Low dan yang lainnya dan membicarakannya. Tatapan aneh yang dilemparkan padanya membuat Vivian Low merasa tidak nyaman. Geraldine Sol bahkan lebih marah, dia berkata sebelumnya bahwa dia seharusnya tidak membawa Aiden Enzo, seorang pengecut. Sekarang tidak apa-apa, untuk benar-benar berani berbicara kembali dengan Tadeo Sol, bukankah ini menemukan kesalahan? Lihat, itu menantu dari saudari ketiga, Aiden Enzo. Sampah yang tidak berguna, kudengar dia mengantarkan makanan, berpenghasilan hanya beberapa ribu dolar sebulan, dan terlilit hutang, kerumunan, berkicau saat ini. Sudut matanya berkedut, penuh penghinaan. Yang dia inginkan sekarang adalah mengipasi api dan membiarkan semua orang melihat bahwa Geraldine Sol memiliki menantu yang baik. Oh, aku pernah mendengar tentang Aiden Enzo sebelumnya. Itu hanya sepotong sampah yang tidak dapat menopang tembok. Bukankah dia mengatakan akan menceraikan Vivian Low? Mengapa dia ada di sini hari ini? Harus pergi. Tidak, lelaki tua itu tidak menyukai Aiden Enzo ini pada awalnya, dan dia datang ke sini untuk mengecewakan semua orang. Geraldine Sol tidak tahan dengan kata-kata tidak menyenangkan ini, dan segera meraih Aiden Enzo dan memarahi, Aiden Enzo, apa yang kamu lakukan? Bagaimana aku bisa membawa hal yang memalukan ke sini? Kamu berikan padaku, kembalilah sekarang, selamanya jangan masuk ke pintu keluarga Sol. Geraldine Sol seperti tong dinamit sekarang. Dia sudah lama menduga bahwa sekelompok orang dari keluarga orang tuanya tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghinanya, dan sekarang mereka akan menggunakan Aiden Enzo sebagai orang yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa duduk untuk makan? Guora Low memilih untuk tutup mulut saat ini, tetapi wajahnya juga sangat buruk. Lagi pula, itu adalah keluarga kelahiran Geraldine Sol, keluarga besar seperti gunung, dan dia tidak berani berbicara dengan arogan. Apalagi, sebelum pensiun, dia juga dilindungi oleh keluarga Sol. Jadi dia memilih untuk tidak berbicara. Vivian Low menarik tangan. Geraldine Sol mengangkat alisnya, dan berkata dengan tidak senang, Bu, ini salah Tadeo Sol, mengapa dia mengejar Aiden Enzo? Lagi pula, Aiden Enzo juga menantumu, kenapa kamu tidak membelanya? Vivian Low juga sangat tidak senang. Begitu dia keluar dari mobil, Tadeo Sol mulai memarahi Aiden Enzo. Pernahkah Anda menempatkan sepupu Anda sendiri di mata Anda? Apakah dia sama sekali tidak mengerti etiket? Dan ibuku sendiri, mengapa harus menyalahkan Aiden Enzo? Vivian Low, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini, tetaplah bersamaku. Geraldine Sol sedang terburu-buru dan menamparkan wajah Vivian Low dengan marah. Dia sudah cukup. Vivian Low selalu melawan dirinya baru-baru ini, dan kali ini dia juga harus membawa Aiden Enzo. Semua wajah hilang. Melihat Vivian Low dipukul, Aiden Enzo langsung marah besar,
menarik Vivian Low ke belakangnya, menatap Geraldine Sol dengan marah, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Geraldine Sol. Jangan menganggap dirimu terlalu serius. Vivian Low, jangan membuat semua orang tidak bahagia pada akhirnya. Aiden Enzo sangat marah. Di belakangnya, Vivian Low buru-buru meraih Aiden Enzo dan berbisik, Aiden Enzo, jangan. Aiden Enzo lalu melepaskan dan menghela nafas. Namun, matanya masih dingin, dan nyala api kecil berkobar di pupilnya. Jika ada yang berani melukai Vivian Low lagi, atau mempermalukannya, Aiden Enzo tidak keberatan menjungkir balikan keluarga Sol sekarang. Geraldine Sol juga panik, terutama ketika dia baru saja bersentuhan dengan mata marah Aiden Enzo, dia merasa sedikit bersalah. Orang yang tidak berguna ini benar-benar berubah baru-baru ini, dan dia berbicara kembali pada dirinya beberapa kali. Tadeo Sol sangat senang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia belum melakukan banyak hal. Keluarga Low membuat keributan sendiri. Sepertinya bibiku sangat tidak menyukai sampah Aiden Enzo, jadi dia bisa menggunakan ini untuk melakukan sesuatu. Geraldine Sol memelototi Aiden Enzo dengan marah, lalu menarik Guora Low ke pintu kompleks. Kiane Miles juga pergi sejak lama, mengikuti Veronica Sol, alisnya berkedut. Sudut mulutnya mencibir, menyaksikan lelucon ini dengan dingin. Vivian Low, kamu sangat sedih menikah dengan orang yang sia-sia. Setelah menggumamkan beberapa kata di dalam hatinya, Kiane Miles juga siap untuk berbalik dan masuk. Namun, ketika Vivian Low mengajak Aiden Enzo untuk masuk, Tadeo Sol menghentikannya lagi. Vivian Low, seperti yang saya katakan tadi, sampah Aiden Enzo tidak layak memasuki pintu keluarga Sol. Lubang hidung Tadeo Sol mengarah ke langit, ekspresinya sombong. Di matanya, Aiden Enzo hanyalah sampah, dan keluarga Sol tidak menerima sampah seperti itu. Hebron Sol juga berdiri di pintu, seolah menghalangi pintu. Vivian Low mengerutkan kening, wajahnya dengan cepat menjadi dingin, dan dia berkata, Tadeo, Hebron, aku sepupumu, minggir untukku. Sangat marah, Vivian Low benar-benar marah. Dia tidak menyangka Tadeo Sol dan Hebron Sol menjadi orang seperti itu, dan sama sekali mengabaikan sepupunya. Namun, Tadeo Sol dan Hebron Sol tidak bergerak sama sekali, menatap Aiden Enzo dengan mata provokatif, dan berkata, Aiden, jika kamu tidak ingin saudara perempuanku dikeluarkan dari keluarga Sol, kembali saja sendiri, tidak ada seorang pun di sini yang benar-benar ingin menyambutmu. Mulut Aiden Enzo meringkuk, menunjukkan senyum acuh tak acuh, baru saja akan berbicara. Geni Sol, yang telah mengawasi di sana, keluar saat ini, mendorong Tadeo Sol dan Hebron Sol langsung pergi, dan berkata dengan dingin, kamu apa lagi yang ingin kalian berdua lakukan? Apakah kamu tidak takut kakek memarahimu? Perjamuan akan segera dimulai, dan kamu ingin membuat seluruh keluarga Sol tahu bahwa begini caranya keluarga Sol memperlakukan cucu perempuan dan menantu laki-laki. Tadeo Sol dan Hebron Sol mengerutkan kening dan menatap mata. Menatap Aiden Enzo dengan marah, dia tersenyum mengancam, Aiden Enzo, mari kita tunggu dan lihat, akan ada pertunjukan yang bagus sebentar lagi, saya harap Anda tidak lari di tengah jalan. Setelah itu, keduanya berbalik dan masuk. Vivian Low buru-buru berkata dengan rasa terima kasih, Geni, terima kasih. Geni Sol menatap Vivian Low dengan dingin, terutama matanya tertuju pada Aiden Enzo selama beberapa detik, dan berkata dengan dingin, Aiden Enzo, jika kamu tidak mau Vivian Low kehilangan muka, untuk sementara waktu saya menyarankan Anda untuk kembali dulu. Setelah mengatakan itu, Geni berbalik, menggelengkan rambutnya, memelintir bokongnya yang montok, dan pergi dengan punggung bangga. Aiden Enzo terkejut, saya ingin mengucapkan beberapa kata terima kasih, tetapi saya tidak menyangka itu akan dipandang rendah. Dia dan Vivian Low saling memandang, dan yang terakhir berkata dengan cemas, Aiden Enzo, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Saya khawatir. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Vivian, tidak apa-apa, percayalah padaku. Dengan demikian, keduanya memasuki halaman keluarga Sol. Di kompleks keluarga Sol, meja dan perjamuan telah disiapkan. Tentu saja, itu dibagi menjadi nilai, dan nilai. Yang tertinggi tentu saja ada di aula dalam, duduk bersama Tuan Sol, kursi utama masih kosong, dan Tuan Sol belum datang. Hanya anak-anak Tuan Sol dan yang disebut koneksi keluarga Sol yang dapat memasuki aula dalam. Lalu ada aula tengah di bawah aula dalam. 4 meja disiapkan, semuanya untuk kerabat yang datang untuk merayakan ulang tahun Tuan Sol.
Kelas terendah tentu saja aula luar, dengan 6 meja yang disiapkan, hanya untuk makan malam. Wow, lihat cepat, itu Raphael Sol, putra tertua Jordi Sol. Begitu dia melihatnya, dia melihat seorang pemuda tampan melangkah ke halaman, dan kemudian berjalan menuju aula dalam di bawah tatapan iri semua orang. Pada saat ini, bahkan para tetua dan tokoh besar yang telah duduk di aula menatap pemuda itu dengan tatapan tajam. Raphael Sol dari keluarga Sol, junior paling menonjol di generasi keluarga Sol ini. Di seluruh halaman, banyak orang menghela nafas, dan Aiden Enzo sedikit mengernyit. Keluarga Sol bisa dibilang sebagai keluarga besar di kota Sanjiang, apalagi Tuan Sol memiliki jaringan kontak yang luas. Dan Raphael Sol ini, sebagai putra tertua dari putra tertua yang Jordi Sol, secara alami menerima banyak perhatian dan cinta. Raphael Sol juga tidak mengecewakan semua orang, dia memulai perusahaannya sendiri di usia muda dan berhasil go public, sekarang dia bernilai 200-300 juta yuan. Dapat dikatakan bahwa Tuan Sol sangat menyukai Raphael, dan bahkan berencana untuk melatih Raphael sebagai penerus generasi ketiga. Setelah Tadeo dan Hebron melihat Raphael melangkah ke aula dalam dengan penuh semangat, ekspresi mereka suram dan dingin, dan mereka minum secangkir teh dengan marah. Mereka berselisih dengan Raphael, dan keluarga Sol mengetahuinya. Tadeo merasa tidak nyaman melihat Aiden Enzo yang sedang duduk di dekat pintu di halaman luar, dia punya rencana, dan berjalan bersama Hebron. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Duduk di sebelah Vivian, Aiden Enzo secara alami memperhatikan Tadeo Sol dan Hebron Sol yang datang dengan ekspresi konspirasi. Aiden Enzo, mengapa kamu duduk di halaman luar? Itu masih di dekat pintu. Ini dulunya adalah tempat aku memberi makan anjing-anjing. Petik 2. Tadeo Sol memandang Aiden Enzo dan tersenyum dingin, dengan sarkasme tercermin di matanya. Vivian Low langsung tersipu, dan ingin berdiri, tetapi ditahan oleh tangan besar yang murah hati. Aiden Enzo tersenyum dengan tenang dan berkata, halaman luar dan aula dalam adalah sama, yang utama adalah melihat siapa itu. Ini hanya tempat duduk dan makan. Terlebih lagi, itu adalah aula dalam keluarga Sol Anda, dan aku sama sekali tidak memperhatikannya. Bertahan setelah sekian lama, Aiden Enzo tidak keberatan menjadi sombong. Alasan utamanya adalah Tadeo Sol terlalu membenci, dia pasti mencari masalah. Hehe, tidak apa-apa, kamu bisa membual sekarang. Hanya karena kamu sampah, bisa memasuki gerbang keluarga Solku dan makan di meja adalah amal untukmu, mengerti? Sampah, Tadeo Sol mencibir. Geni Sol di samping juga mengerutkan kening. Dia bisa saja duduk di aula dalam, tetapi untuk menjaga Vivian Low, dia memilih untuk duduk di halaman luar. Oke, Tadeo, bisakah kamu mengatakan beberapa patah kata, apakah kamu akan mempersulit Aiden Enzo? Geni Sol sedikit mengernyit. Meskipun dia meremehkan Aiden Enzo, dia adalah sepupu Vivian Low, jadi dia bisa membantu jika dia bisa. Wajah Tadeo Sol menjadi gelap, dan dia melirik Geni Sol, dia masih tidak berani melakukan apapun pada Geni Sol, bagaimanapun, dia adalah putri kedua pamannya. Masih menjadi siswa berprestasi. Selain itu, banyak pejabat datang ke keluarga Sol untuk melamar pernikahan. Oleh karena itu, masa depan Geni tidak terbatas. Hehe, Aiden Enzo, kamu tidak ingin bersembunyi di belakang saudara perempuanku sepanjang hari ini dan menjadi kura-kura, kata Tadeo Sol dengan sinis. Tadeo Sol, apakah Anda memandang rendah saya seperti itu? Aiden Enzo tidak bisa menahan cibiran, jika bukan karena wajah Vivian Low, saya tidak akan datang ke keluarga Sol Anda sama sekali. Selain itu, saya menyarankan Anda tidak memprovokasi saya, apalagi menyinggung Vivian, jika tidak, saya akan membuat Anda berlutut dan memohon belas kasihan kepada saya. Tadeo Sol tertawa terbahak-bahak saat itu, matanya penuh ejekan. Aiden Enzo ini benar-benar tak tahu malu. Dia benar-benar bisa mengatakan kata-kata seperti itu, dan dia tidak tahu siapa yang memberinya keberanian. Oke, jangan bicara apa-apa, kamu juga diam untukku. Geni Sol marah, memelototi Tadeo Sol, lalu menatap Aiden Enzo. Orang ini, mengetahui bahwa Tadeo Sol akan mempermalukannya, masih berbicara balik kepada orang lain. Anda adalah menantu sampah dari keluarga Low, tidak bisakah Anda duduk di sini dan makan dengan tenang dan pergi setelah makan? Dengan cara ini, mata Geni Sol marah pada Aiden Enzo, dan dia bahkan menyesal telah duduk. Aiden Enzo itu sangat sombong, dia benar-benar mengatakan kata-kata yang tidak tahu malu. Tidak, aku tidak menyangka dia bukan hanya sampah, tapi juga sampah yang suka menyombongkan diri.
Hehe, aku tidak mau untuk duduk di meja yang sama dengannya, mari kita ganti meja. Orang-orang lain dari desa keluarga Sol yang datang ke pesta ulang tahun keluarga Sol untuk makan malam akan memandang Ai dan Enzo seolah-olah mereka idiot. Mereka semua bangun satu demi satu dan berganti meja. Segera, Vivian Low dan Geni Sol ditinggalkan di meja Ai dan Enzo. Tadeo Sol bangga di dalam hatinya, dan memarahi dengan keras dan mengejek, Ai dan Enzo, jangan katakan aku tidak suka melihatmu. Kamu benar-benar tidak pantas duduk di sini dan makan. Jika kamu masuk akal, keluarlah dari sini. Ada apa? Siapa yang berani mengatakan omong kosong seperti itu? Apakah Anda pikir Anda adalah Rafael Sol? Rafael Sol memulai perusahaannya sendiri dan memiliki modal sendiri, jadi dia akan mempercayai semua yang dia katakan. Tapi kamu, Ai dan Enzo, sangat pengecut, kenapa kamu begitu sombong? Anda masih memandang rendah keluarga Sol, jika lelaki tua itu mengetahui hal ini, dia akan mempermalukan Anda di depan umum. Memikirkan hal ini, Tadeo menatap Hebron. Yang terakhir segera mengerti, berjalan pergi diam-diam, dan bergegas ke ruang tamu di halaman dalam. Saat ini, Alvaro Sol sedang mengobrol dengan anak-anaknya dan beberapa teman baiknya. Begitu dia memasuki pintu, Hebron Sol memasang wajah yang sangat marah dan berteriak, "Kakek, keluar dan lihatlah, pria Ai dan Enzo itu sangat kasar, dia tidak peduli dengan keluarga Sol kita. Dia masih ingin untuk menghajar Tadeo." Begitu kata-kata itu keluar, seluruh ruang tamu meledak. Dengan mata berseri-seri Veronica Sol, dia berharap dia bisa terbang keluar untuk menonton kesenangan sekarang. Oke, bagus untuk bertarung. Kalau begitu, Ai dan Enzo yang lemah itu pasti akan ditendang keluar, dan kakak ketiga pasti akan kehilangan muka. Jordi Sol dan Jericho Sol tidak menunjukkan apapun. Karena sang ayah masih di sana, bukan giliran mereka untuk berbicara. Geraldine Sol, sebaliknya, ingin membunuh Ai dan Enzo sekarang. Ai dan Enzo ini tidak bisa duduk diam selama 1 menit tanpa menimbulkan masalah. Jika ada pertarungan sungguhan, dia, Geraldine Sol, bisa keluar dari keluarga Sol. Pada saat ini, Tuan Sol dengan marah memukul kruk kayu hitam dan kawat emas di ubin lantai. Dengan wajah dingin, dia berkata, dia, Ai dan Enzo, benar-benar pemberani. Tiba-tiba, hawa dingin mengamuk di ruang tamu. Semua orang tahu bahwa Tuan Sol sedang marah. Geraldine Sol bahkan lebih gugup, berkeringat di sekujur tubuhnya, dan kakinya gemetar. Setelah selesai berbicara, Tuan Sol meninggalkan ruang tamu dengan dukungan Hebron Sol, dan berjalan menuju halaman luar tempat perjamuan diadakan. Sekelompok besar orang mengikuti Tuan Sol dari dekat dan bergegas keluar. Di halaman luar, Tadeo Sol bertengkar dengan Ai dan Enzo dengan suara serak, dan bahkan berkelahi dengan sengit. Ai dan Enzo sangat marah saat ini. Tadeo Sol benar-benar menuangkan anggur ke Vivian Low, memanggilnya jalang. Kematian, tiba-tiba meraih kerah Tadeo Sol, wajah Ai dan Enzo tertutup embun beku, dan dia mengangkat tinjunya untuk mengenai wajah Tadeo Sol yang sudah ungu. Tiba-tiba, berhenti, teriakan nyaring terdengar di aula dalam. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat. Tuan Sol, wajahnya penuh kedinginan, matanya menatap lurus ke arah Ai dan Enzo yang hendak melakukan sesuatu. Kemarahan bangkit dari tubuhnya, dan dia berteriak, jika kamu berani melakukan sesuatu, segera keluar dari rumah keluarga Sol. Di saat ini, banyak orang berkumpul di halaman luar, dia tidak membantu, bahkan kata bujukan, hanya berdiri di samping dan menyaksikan kesenangan itu. Kemudian melihat Tuan Sol keluar, dan semua orang berdiri ketakutan, menundukkan kepala mereka diam-diam. Kepala dari keluarga Sol, siapa yang berani memprovokasi dia? Jika Anda menyinggung Tuan Sol, jangan pernah berpikir untuk pergi ke kota Jiang lagi. Sekarang Ai dan Enzo sudah berakhir. Di mata semua orang yang menakjubkan, Tuan Sol berjalan ke arahnya dengan bersandar pada tongkat kayu hitam dan sutra emas dengan suara dangdang. Dia penuh amarah, mengangkat tongkatnya, dan melambai ke bawah menurut perintah Ai dan Enzo mengangkat tangan. Ledakan, Ai dan Enzo kesakitan, dan seluruh lengan kanannya mati rasa. Sombong. Berani melakukan sesuatu pada Tadeo, ini menantu Geraldine. Tuan Sol melirik Geraldine Sol di belakangnya dan berteriak dengan marah. Geraldine Sol gemetar ketakutan sekarang, dan dia tidak berani menatap pria tua itu secara langsung. Tidak ada yang bisa menahan amarah lelaki tua itu. Sekarang dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Ai dan Enzo. Sayang sekali, Vivian Low berdiri dengan tergesa-gesa, menarik Ai dan Enzo ke samping,
dan melihat wajahnya penuh kesakitan, air mata yang berputar-putar di matanya tidak dapat menahan untuk jatuh. Setelah memarahi Geraldine Sol, Tuan Sol menoleh dan memelototi Aiden Enzo, dan berteriak, "Aiden Enzo, Anda benar-benar tidak menganggap serius keluarga Sol saya, dan Anda bertengkar di pesta ulang tahun saya, apakah Anda masih menghormati saya?" Alvaro Sol sekarang marah, "Pemborosan ini. Beraninya kamu melakukannya. Mengapa dia melakukannya? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk melakukannya?" Aiden Enzo menyeringai kesakitan, memegang tangannya, dan berkata dengan suara dingin, "Tuan Sol, saya di sini untuk merayakan ulang tahun Anda hari ini, tetapi Tadeo terus membuat masalah dengan saya. Dia bahkan menghina Vivian Low. Apakah itu juga sebagian untuk mendorong semua kejahatan padaku tanpa bertanya? Bukankah Vivian Low cucumu?" Alvaro Sol terkejut, dan menatap Vivian Low yang berdiri di samping Aiden Enzo, berlumuran alkohol, dan matanya merah. Dia melihat Tadeo Sol di belakangnya lagi, yang terakhir memiliki senyum jahat di wajahnya. Setelah bertemu dengan tatapannya, dia segera menundukkan kepalanya, bertingkah sangat imut. Tapi, bisakah dia menegur Tadeo Sol di depan begitu banyak orang? Tidak bisa. Geraldine Sol adalah air yang dilemparkan oleh putrinya yang sudah menikah. Vivian Low bukan dari keluarga Sol, tapi seorang cucu perempuan. Alvaro Sol mendengus dingin, "Semua orang putus untukku. Masalahnya berakhir seperti ini." Aiden Enzo mengambil sebatang tongkat dan duduk, seluruh lengan kanannya masih mati rasa. Tadeo Sol melemparkan tatapan provokatif padanya dari kejauhan. Juga memberikan jari tengah. Vivian Low sedang duduk di sebelah Aiden Enzo, memijat tangannya, dan air mata jatuh seperti untaian benang yang putus. Dia sangat bersalah. "Tidak apa-apa, Vivian, jangan menangis," kata Aiden Enzo dengan sedih. Vivian Low masih menangis. Dia menatap Aiden Enzo dengan marah dan berkata, "Tidak bisakah kamu menahannya?" Aiden Enzo menyeringai dan berkata, "Aku bisa menanggung penghinaan Tadeo Sol, tapi dia tidak bisa menggertakmu. Keluarga kecil Sol, aku belum memperhatikannya. Jika dia tidak tahu bagaimana menjadi lucu, saya tidak keberatan membiarkan keluarga Sol menghilang dari dunia ini hari ini." Petik 2. Vivian Low memberinya tatapan pahit dan mencubit daging di pinggangnya. "Kamu jangan menyombongkan diri, orang tuamu juga menjalankan restoran, kakekku sangat berkuasa, dan keluarga Sol bukan keluarga kecil." Aiden Enzo menggosok hidungnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Uhuk-uhuk, Geni Sol datang saat ini, batuk, membawa makanan, menatap Aiden Enzo dengan dingin dan berkata, "Bisakah kamu duduk di sini saja? Apakah kamu harus membuat semua orang tidak bahagia? Kamu dipukuli, kamu pantas itu." Geni Sol baru saja mendengar paruh pertama percakapan antara Aiden Enzo dan Vivian Low. Apa keluarga Sol kecil itu ingin membuat keluarga Sol menghilang? Orang ini benar-benar bisa meledak. Mungkinkah Vivian Low ditipu oleh bajingan ini saat itu? Sepertinya saya harus mencari kesempatan untuk berbicara dengan Vivian Low. Aiden Enzo mengambil makanan, menyeringai dan menunjukkan gigi putihnya. "Terima kasih, Saudari Geni." Geni Sol sama sekali tidak memperhatikannya, dan tidak tahu di mana harus mengambil buku, dan duduk untuk membaca itu dengan minat. Buku itu, memoir wawancara Barret, dewa saham terkuat di dunia, bernilai ratusan miliar. Ini adalah puncak yang dikagumi dunia. Namun, di mata Aiden Enzo, Barret hanyalah seorang pembantu rumah tangga kecil yang mengatur keuangannya. Aiden Enzo memikirkannya sebentar, dan memiliki solusi di benaknya. Temukan kesempatan untuk meminta Barret datang dan bertemu Geni Sol. Dapat dianggap berterima kasih kepada Geni Sol atas bantuannya 2 kali ini. "Itu, Sister Geni, apakah kamu ingin bertemu Barret?" Aiden Enzo tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. "Masih, bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan." "Barret." Geni Sol memandang Aiden Enzo dengan curiga, tapi tidak ada tanda-tanda bercanda di wajahnya. Apa maksud pria ini? Apakah dia tahu siapa Barret itu? Itu adalah dewa saham seluruh rakyat. Sosok mitos. Dengan kekayaan bersih ratusan miliar, dia termasuk di antara beberapa orang teratas dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes. Pria sebesar itu adalah sesuatu yang dikagumi semua orang, apakah itu berarti dia bisa melihatnya dengan santai? "Ayolah, Aiden Enzo, kamu kecanduan menyombongkan diri, kan?" Geni Sol hanya mengira Aiden Enzo bercanda, memberinya pandangan kosong, dan mengabaikannya. Jika Aiden Enzo tahu apa yang dipikirkan Geni Sol saat ini, aku takut aku akan tertawa seperti orang gila.
Hartanya ratusan miliar dikelola oleh dirinya. Tanpa daya menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut, Aiden Enzo berjalan keluar dari kompleks tanpa suara, datang ke tempat terpencil, mengeluarkan ponsel lain, mencari lama sebelum menemukan nomor Baheite, dan memanggilnya. Segera, suara yang sangat bersemangat dan menakjubkan datang dari ujung telepon. Dia sedikit lebih tua dan berbicara dalam bahasa Mandarin, berkata, "Yang terhormat Guru Aiden Enzo. Apakah itu Anda? Saya telah menunggu panggilan ini terlalu lama. Saya tidak berharap Tuan Muda Aiden Enzo yang terhormat masih mengingat saya." Saat dia berbicara, terdengar suara isak tangis dari ujung telepon. Aiden Enzo tampak malu, dan buru-buru berkata, "Baheite, di mana Anda menjadi kaya baru-baru ini? Jangan mengolok-olok saya, Tuan Aiden Enzo, saya telah menginvestasikan aset Anda di industri di seluruh dunia, dan nilai saat ini adalah 10 miliar, apakah Anda ingin datang dan melihat-lihat?" Pada saat ini, Baheite, yang berada di rumah mewah bergaya Eropa, memiliki ekspresi hormat di wajahnya. Lusinan pelayan di sekitarnya juga sangat terkejut. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membuat Tuan Bahet begitu hormat. Bahkan sekretaris wanita berambut pirang dan bermata biru di sampingnya memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. "Tidak, aku akan memberitahumu sesuatu. Jika kamu punya waktu, datanglah padaku. Aku punya teman yang ingin bertemu denganmu," kata Aiden Enzo datar. "Tuan Aiden Enzo, saya pasti akan memenuhi permintaan Anda. Saya akan terbang besok dan meminta teman Anda untuk menunggu saya," kata Baheite bersemangat. Aiden Enzo buru-buru berkata, "Jangan terlalu cepat, tunggu sebentar, oke, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan di sini, jadi tutup dulu." Orang ini benar-benar berhati hangat. "Tuan Aiden Enzo, ada apa? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya?" Baheite di ujung telepon tidak sabar untuk membantu Aiden Enzo. Ini adalah pemberi semua miliknya. Tanpa Aiden Enzo, tidak akan ada Baheite. "Tidak perlu, hadiri perjamuan ulang tahun kakek istriku," kata Aiden Enzo, lalu menutup telepon. Tidak lama setelah menutup telepon, Baheite mondar-mandir di ruang konferensi yang besar dan megah. "Alice, bantu aku segera pesan tiket pesawat ke Huaxia. Besok aku akan terbang ke Huaxia. Juga, bantu aku mencari tahu siapa kakek dari istri Tuan Aiden Enzo. Jika dia memiliki properti, kami akan berinvestasi." Dengan bersemangat berkata, "Hanya berinvestasi 1 miliar dulu." Sekretaris wanita seksi itu menjawab, "Oke bos. Saya akan segera melakukannya." Setelah itu, dia mengayunkan pinggulnya, berbalik dan pergi. Memalingkan pandangannya kembali ke Aiden Enzo, dia tidak tahu bahwa panggilan telepon menyebabkan kegembiraan. Sekitar setengah jam kemudian, properti keluarga Sol disuntik dengan investasi 1 miliar yuan oleh kelompok keuangan besar. Tapi sekarang, seluruh keluarga Sol masih tidak tahu. Aiden Enzo kembali ke perjamuan dan duduk di samping Vivian Low. "Dari mana saja, kamu?" tanya Vivian Low. "Pergi ke toilet," jawab Aiden Enzo. Di atas perjamuan, Tuan Sol, Alvaro Sol berbicara dengan beberapa anak dan teman yang telah bertahun-tahun, yang sangat menyenangkan. Semua orang juga melangkah maju untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tuan Sol. "Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakek saya, semoga selalu diberkati." Tadeo Sol melangkah maju untuk memberi selamat kepadanya, memberikan hadiahnya, dan berkata dengan penuh kemenangan, "Kakek, inilah yang saya lihat di pasar batu giok hijau teratas, khusus untukmu." Alvaro Sol tersenyum, menepuk pundak Tadeo Sol, dan berkata sambil tersenyum, "Oke, cucuku yang baik, ayo, ini diberikan kepadamu oleh kakek." Setelah berbicara, Alvaro Sol mengambil amplop merah besar diserahkan kepada Tadeo Sol. Amplop merah itu tentu saja sebuah kartu, 1 juta. Tadeo Sol dengan senang hati mengambilnya, dia menghabiskan ratusan ribu, dan kali ini dia menghasilkan banyak uang. Aiden Enzo melihat pemandangan ini, mencibir di dalam hatinya, dan bergumam, bukankah dia bajingan berusia 1000 tahun. Vivian Low segera menendang Aiden Enzo di bagian bawah meja dan memberinya tatapan kosong, "Jangan bicara omong kosong." Aiden Enzo mengangkat bahu, tampilan yang tenang. Dia sekarang tidak tertarik pada tua dan muda keluarga Sol, dan hanya mencium bau busuk. Geni Sol memiliki telinga yang runcing, dan tentu saja mendengarnya, dan memelototi Aiden Enzo, kesannya terhadap dirinya bahkan lebih buruk. Orang ini, tidak hanya suka menyombongkan diri, tetapi juga kasar terlepas dari kesempatannya. Selanjutnya adalah Hebron Sol,
yang mengirim kaligrafi. Kakek, ini adalah prasasti yang ditulis oleh Wang Kewei, seorang master studi Cina. Lihatlah keempat karakter ini, kekayaan dan keberuntungan. Tuan Sol sangat menyukainya, dan terus memuji Hebron Sol. Tiba-tiba, Hebron Sol menunjukkan wajahnya di depan semua orang, sangat bangga. Di sisi lain, ekspresi Tadeo Sol sedikit berubah. Hebron Sol secara alami juga menerima amplop merah dan berdiri di samping dengan gembira. Jordi Sol, bos dari keluarga Sol, juga sedikit mengangguk. Putra mudanya yang tidak kompeten akhirnya membuat putra keempatnya kewalahan. Jericho Sol diam-diam mengepalkan tinjunya. Dia adalah putra satu-satunya, dia cuek, dia terlalu menyayanginya, sepertinya setelah kembali kali ini, dia harus mengajarinya dengan baik. Jika tidak peduli seberapa besar harta keluarganya, Tadeo Sol tidak akan cukup untuk kehilangan semuanya. Giliran Geni Sol, dia berdiri, melirik Vivian Low dan Aiden Enzo, dan menghela nafas. Kakek, ini surat penerimaan dari Harvard. Saya akan belajar untuk Pak-D. Geni Sol menyerahkan surat secara langsung. Beginilah cara Geni memberi hadiah, sangat rendah hati. Itu sangat rendah sehingga semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Harvard, sekolah tertinggi. Mata Alvaro Sol menyipit, memegang surat itu, dia tidak bisa tidak memuji. Bagus. Putri bos benar-benar tidak mengecewakan saya, keluarga Sol saya akan menghasilkan pahlawan wanita. Hahaha, sekelompok orang mengikuti. Alvaro Sol memberikan amplop merah, dan Geni Sol juga menerimanya. Kemudian, di bawah antisipasi semua orang, Rafael Sol, yang telah duduk selama ini, perlahan bangkit, berjalan ke arah Tuan Sol dengan tangan kosong, dan berkata dengan tenang, "Kakek, saya datang dengan tergesa-gesa dan tidak membawa hadiah apapun." Semua orang tercengang ketika mendengar itu. Tidak ada hadiah. Ini tidak terlihat seperti gaya Rafael Sol. Melihat Jordi Sol lagi, dia duduk dengan tenang dan minum secangkir teh. Dengan penampilan yang ringan dan tenang, sepertinya dia sudah mengetahuinya sebelumnya. Ketika Tadeo Sol dan Hebron Sol mendengar ini, mereka tidak sabar untuk melompat keluar, dan menuduh, "Rafael Sol, untuk jamuan ulang tahun yang begitu penting, Anda tidak menyiapkan hadiah terlebih dahulu, apakah Anda sama sekali tidak menganggap serius kakek?" Provokatif. Rafael Sol mengangkat alisnya, dan ada tatapan idiot yang menari di matanya yang kuno dan tenang. Alvaro Sol tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, perusahaan sangat sibuk. Jika Anda melupakannya, tidak apa-apa." Petik 2. Ini adalah perhatian Alvaro Sol pada Rafael Sol. Tidak baik bagi semua orang untuk mengatakan apapun. Namun, di detik berikutnya, Rafael Sol berkata dengan tenang, "Kakek, saya telah memenangkan proyek pengembangan oasis di selatan kota." Singkatnya, semua orang di aula dalam segera mengalihkan perhatian mereka ke Rafael Sol. Anak ini, tajam, hadiah ini sangat tinggi, menstabilkan penonton secara langsung. Proyek pengembangan oasis di selatan kota adalah proyek 300 juta. Jika keluarga Sol mendapatkannya, keuntungan masa depan tidak kurang dari 500 juta. Dengan kata lain, Rafael Sol secara langsung membantu keluarga Sol menghasilkan 500 juta yuan. Sangat menakutkan. Pada titik ini, Jordi Sol, yang duduk, sedikit tersenyum. Alvaro Sol berdiri lebih bersemangat, menatap Rafael Sol dengan mata lebar, dan bertanya, "Apakah ini benar-benar didapatkan?" Rafael mengangguk dan berkata, "Sudah diambil. Seperti yang diharapkan dari cucu kesayanganku, keluarga Sol diharapkan berhasil, dan penerusnya diharapkan." Alvaro Sol tidak bisa menahan anggukan kepalanya untuk memuji, lalu menoleh untuk melihat Jordi Sol, dan berkata, "Jordi, dari sekarang bisnis keluarga dapat diserahkan kepada Rafael. Serahkan saja padanya. Dengan dia di sini, saya yakin ada keributan. Ini untuk menyerahkan kekuasaan. Tuan Sol telah membuat keputusan untuk melatih Rafael Sol menjadi ahli warisnya." Jordi Sol menjawab, "Baik, ayah." Rafael Sol duduk di sebelah Jordi Sol, dan mendapat kalimat dari yang terakhir, "Kerja bagus, jika Anda memiliki pertanyaan, saya akan membantu Anda." Rafael Sol mengangguk. Sekarang, aula dalam menjadi semarak, dan orang-orang yang datang untuk merayakan ulang tahun mengangkat gelas mereka untuk memberi selamat kepada Tuan Sol, memberi selamat kepada keluarga Sol karena telah mendapatkan proyek pengembangan oasis di selatan kota. Sekarang, status keluarga Sol di kota Sangjiang akan dinaikkan lagi. Hanya anak keempat, Jericho Sol, yang cemberut dan menatap tajam ke arah Tadeo Sol. Hal-hal yang tidak berguna,
Tadeo Sol juga tahu bahwa ayahnya tidak menyukainya sekarang, jadi dengan pandangan sekilas, dia memperhatikan Aiden Enzo yang sedang duduk bersama Vivian Low di halaman luar, berbicara dan tertawa. Saat itu, dia bangun dan berkata dengan senyum sinis, "Kakak Vivian, mengapa kamu tidak datang untuk merayakan ulang tahun kakek? Hadiah apa yang kamu berikan? Mari kita lihat." Petik 2. Singkatnya, semua orang menoleh padanya dengan mata aneh ke meja di dekat pintu di halaman luar. Tatapan seperti ini sangat rumit, ejekan, penghinaan, dan kemarahan. Kemarahan secara alami datang dari Geraldine Sol. "Sialan, aku tahu aku akan kehilangan muka." Vivian Low juga sangat gugup, dan melirik Aiden Enzo, yang mengeluarkan kotak brokat kecil dari sakunya, menyerahkannya kepada Vivian Low dan berkata, "Tidak apa-apa, berikan." Apakah itu benar-benar mungkin? Vivian Low mengambil kotak brokat kotak, sangat curiga dan gugup. Saat ini, jika dibuat lelucon, itu akan sangat memalukan. Lupakan saja, ayo ajak Aiden Enzo pulang bersama setelah makan sebentar. Kemudian, di bawah tatapan dingin semua orang dengan niat jahat, Vivian Low mengambil kotak brokat kecil yang diberikan oleh Aiden Enzo, perlahan bangkit dan berjalan menuju aula. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.